sekarang nggak aku jagain. Berarti dia ngincer Umi. Kita pulang, ayo. Mbak Darsi! Seperti ada mendorong Umi, tapi Umi nggak yakin. Lihat kan? Pakai kursi roda. Kenapa pakai kursi roda? Karena tidak bisa jalan. Kenapa tidak bisa jalan? Karena kakinya patah. Tuh. Itu karena apa? Karena Umi Marwah jahat sama Abah. Makanya jadi kayak begini. Kok bisa kursi roda di sini? Awas hati-hati, Umi. Ya Allah. Bagaimana rasanya? Hah? Enak ya? Ketabrak kursi roda. Abah tuh apa-apaan sih? Masih pagi, udah bikin masalah. Abah stres ya? Kalau sehari aja nggak bikin masalah di rumah ini? Udah diam kamu, Abah gak ada urusan sama kamu. Mau dibawa kemana? Tahan ngoloakin. Udah nggak pakai kan? Enak aja kamu. Kursi roda itu mahal harganya tahu? Tanya sama Umi, Mi, berapa Mi? Si Umi aja belum ngerasain bagaimana nikmatnya duduk di kursi roda. Udah mau diloakin. Sembarangan kamu. Maksud Abah ngomong kayak gitu apa? Hah? Dengar ya, Bah? Kalau sampai Umi kenapa-napa, Rehan akan buat perhitungan sama Abah. Kamu ngancem Abah? Hah? Pak Badrun, Iya, ada apa? ini minta tolong. Nanti kalau ada tukang loak, dikasih aja ke tukang loaknya. Nggak usah dijual. Baik, Kak. Baik. Kamu emang sengaja cari masalah ya? Orang nggak boleh dijual malah dibawa keluar. Abah, udah Abah, jangan masalah kecil dibesar-besarin. Alah, diam Umi. Umi kan yang ngerencanain supaya Abah celaka, ya kan? Supaya Abah jadi lumpuh. Astagfirullahaladzim, Abah. Kenapa sih ngomongnya jadi kayak gitu? Ih. Alah, munafik. Umi sama anak Umi ini sengaja mau jual kursi itu kan? Karena udah gagal nyelakain Abah. Abah jangan sembarangan nuduh. Itu fitnah, tau nggak, Bah? Umi, Abah tuh udah tahu. Umi kan yang nyawa dokter palsu itu untuk nyuntikin Abah biar lumpuh, ya kan? Dan Umi juga sekongkol sama Rehan. Makanya dia waktu Abah sakit dia nggak peduli. Karena dia pengennya Abah bercerai buru-buru kawin sama istri Abah. Abah, udah bener-bener kelewatan. Kok bisa sih fitnah anak sama istri seperti itu? Fitnah itu kalau bukan kenyataan. Tapi ini kenyataan. Abah yakin siapapun yang berniat mencelakakan Abah dan membuat Abah jadi lumpuh, itu akan diam di kursi roda itu nanti sebelum 24 jam kena karma dari Allah. Biar dia tahu rasa. Abah yakin. Rehan sama Umi nggak takut sama ancamannya Abah. Karena Rehan sama Umi nggak salah. Kalau Abah emang mau lihat, kita lihat siapa yang celaka. Dan Rehan yakin, insya Allah bukan Rehan ataupun Umi. Baik, Abah terima tantangan kamu. Kalian ini apa-apaan sih? Masih pagi udah ngomong yang tidak-tidak. Asep, sudah. Buat apa sih diperpanjang? Asep kan udah sembuh, udah tidak lumpuh. Badrun, taruh kursi roda itu di kamar. Iya, baik, Bah. Habibah, kamu beresin, ya. Kamu umpetin kursi roda itu. Jangan sampai dijual sama si Rehan, ya. Karena sebentar lagi Umi mau naik kursi roda itu. Astagfirullahaladzim, Abah. Abah kok ngedoain Umi malah celaka sih, Bah? Abah, Umi tuh selama ini ngerawat Abah dengan baik. Abah nggak bisa dong ngedoain Umi kayak gitu. Ya, kamu nggak tahu. Umi tuh nggak baik. Umi cuma pura-pura baik. Umi tuh munafik. Kamu tahu nggak? Selama ini Umi tuh nggak suka sama kamu. Umi menganggap kamu saingan di rumah ini. Makanya dia pengen usir kamu. Sekarang kamu aja salah lihat. Kamu salah menilai dia seolah-olah dia tuh baik. Salah. Oh, gitu ya, Bah? Berarti Umi selama ini jahat sama aku, Umi tuh benci sama aku. Kalau gitu aku bakal kasih tahu sama Umi kalau Mas Rehan itu bukan anak kandungnya. Supaya hatinya Umi semakin hancur. Ya? Kamu mau kemana? Hah? Abah pikir aku bakal percaya sama omongan Abah? Hah? Dengar
aja kamu sudah belaga pinter kamu ngelawan apa? Hah? Udah belaga pinter kamu ngomong-ngomong begitu. Kita lihat nanti siapa nanti akan duduk di kursi roda ini. Tahu kamu? Ya Allah, apalagi yang direncanakan sama Abah. Lindungi Umi ya Allah. Kapan Umi mau ngasih tausiah lagi di komplek masjid kita? Biar kita perginya nggak jauh-jauh untuk dengerin tausiahnya. Ya Bu ya? Benar. Gini ibu-ibu, Udah, nggak usah dengerin tausiahnya Umi. Umi itu munafik. Iya, kemarin Abah aja dicelakain si Umi, disuntik biar lumpuh. Bener. Masa sih Umi kayak begitu? Umi kan orang baik ya. Buktinya Abah diperbolehkan nikah lagi. Justru karena itu selama ini ternyata Umi Marwah itu cemburu. astagfirullahaladzim Abah, Umi kan orangnya nggak kayak gitu. Kamu disuruh makan kangkung nih sama Abah. Ampun, Bah. Kayak begitu. Nggak tahu kamu. Terang aja. Kamu kan asistennya, iya kan? Jadi kamu anggap Umi nggak kayak begitu. Ya supaya kamu tetap dapat pekerjaan, ya kan? Ya. Abah kelewatan ya. Istrinya dijelek-jelekin. Kita semua kan kenal ya, Umi baik loh. Tuh lihat tuh Ningsi aja sampai dipukul-pukulin. Iya. Jadi kalian nggak percaya omongan Abah. Sekarang gini aja deh. Kita lihat malam ini, ya. Kalau sampai tengah malam nanti si Umi tidak lumpuh kakinya, tidak lumpuh kakinya dan tidak duduk di kursi roda, berarti si Umi itu orang baik. Tapi kalau sampai terjadi dia lumpuh dan duduk di kursi roda, nah berarti si omongan Abah itu benar. Tapi Abah sih yakin omongan Abah benar. Kita lihat gimana, ya? Baik, kita akan buktikan dan sama-sama lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Betul. Iya kan? Iya. Bertahun-tahun, Bah, saya kenal Umi Marwah. Saya yakin Umi Marwah nggak salah. Ya Allah, kenapa suamiku sendiri tega memfitnah aku di depan banyak orang? Kita lihat aja nanti, ya. Umi yang sabar. Abah itu ngomong kayak gitu, emang pengen ngejatuhin nama baiknya Umi aja. Mulai sekarang Umi harus hati-hati. Abah tadi udah ngomong Umi bakal celaka dan bakal duduk di kursi roda. Rehan yakin Abah itu ngerencanain sesuatu untuk nyelakain Umi. Kamu gak boleh seuzon sama Abah. Biar bagaimanapun, Abah itu kan bapak kamu. Ya Umi, justru karena Abah itu bapaknya Rehan. Rehan hafal betul tabiatnya Abah kayak gimana. Abah nggak mungkin segan-segan untuk nyelakain Umi, untuk ngebuktiin omongannya dia itu benar. Apa yang Rehan bilang benar. Abah gak akan ragu buat nyelakain aku. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon perlindungan. Ya udah, kalau gitu Rehan nggak jadi ke kafe deh. Kenapa? Kenapa gak jadi pergi? Rehan mau jagain Umi. Rehan mau pastiin omongannya Abah nggak bener. Rehan mau pastiin rencana Abah gagal. Ya, nggak apa-apa kan? Nanti Rehan suruh orang-orang di kafe kalau ada apa-apa telepon Rehan. Ini kamar mandi dulu ya. Abah mau pakai kamar mandi. Kenapa sih nggak pakai kamar mandi Abah aja? Kamar mandi sana lagi dipakai, makanya kesini. Ya udah, Umi. Kalau gitu Umi pakai kamar mandi yang lain aja. Ya. Ya udah tuh pakai deh. Pasti Abah punya rencana mau nyelakain Umi di kamar mandi. Makanya tadi Abah buru-buru nyerobot Umi. Biar Rehan periksa dulu kamar mandinya. Takutnya Abah nyabut AC kamar mandi supaya Umi celaka. Abah tuh nggak kayak Umi kamu. Umi kamu tuh tega celakain Abah sampai lumpuh.
Umi, kamar mandinya aman. Alhamdulillah kali ini Abah jujur. Jadi Umi bisa pakai kamar mandinya. Ya jelas aman lah. Makanya kamu jangan nuduh sembarangan. Nanti kualat kamu. Kualat baru tahu rasa kamu nanti. Sekarang kamu minta maaf sama Abah. Karena udah nuduh yang enggak. Ayo cepat minta maaf. Kenapa kamu diam? Ayo cepat minta maaf. Rehan nggak nuduh Abah. Rehan cuman waspada. Tapi kalau Abah tersinggung, berarti emang Abah sering kayak begitu. Aduh, Abah. Pukul Abah, pukul. Terus pukul. Rehan nggak akan balas. Rehan nggak mau masuk ke jebakannya Abah. Rehan nggak mau masuk penjara lagi gara-gara kayak gini doang. Pukul terus, nggak sakit. Sren, apa-apaan sih? Tiap hari dia bertengkar, wae. Dia yang mulai, anak kurang ajar ini harus kasih pelajaran tiap hari. Biar dia tahu bagaimana menghargai orang tua. Sini, ikut sama Teteh. Ayo. Umi jadi ke kamar mandi. Saya penasaran deh, pengen tahu apa yang akan terjadi sama Umi Marwah. Iya, saya juga penasaran apa yang dibilang Abah itu bener nggak sih? Katanya Umi Marwah sore ini bakalan kena karma. Tapi saya yakin pasti Umi Marwah yang kena karma. Soalnya dia kan mau mencelakain suaminya. Saya sih percaya nggak percaya Bu soal karma. Tapi saya yakin Umi Marwah itu nggak bakalan kena karma. Umi Marwah itu orangnya baik. Jangan-jangan Abah Asep kali yang kena karma. Karena bisa jadi tuh. Ya udah, kita lihat aja nanti apa yang akan terjadi. Waalaikumsalam. Ada apa Hana? Kamu kok panik gitu sih? Itu Umi di luar banyak banget tetangga ngumpul. Hah? Pada ngapain demo? Itu katanya mereka mau buktiin Umi kena karma apa enggak. Bagus. Kalau mereka kumpul, berarti mereka akan menjadi saksi bahwa Umi akan celaka dalam waktu 24 jam. Karena kena karma. Kenapa? Karena Umi sudah berniat mencelakai Abah. Nggak masalah mereka kumpul, Bah. Biar mereka jadi saksi kalau Abah itu tukang fitnah, Abah tukang bohong. Kenapa? Karena Umi kebukti sekarang nggak kenapa-napa. Abah nggak ngajak kamu ngomong, udah diem. Apa kamu? Abah yang apa? Udah diem. Rehan udah diem. Berhenti. Naon, jangan baik. Orang jahat Gatot. Pergi. Tenang, ayo kita ke kamar yuk. Yuk kita. Orang jahat. Umi, yaudah kita ke depan aja yuk. Kita tenangin orang-orang, ya. Mana saya bener-bener keterlaluan ya, Sep. Selalu wae Rehan tadi siksa wae. Kita mau lihat, kita mau tahu. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mohon jangan percaya sama semua itu. Karena itu semua nggak ada di dalam agama kita. Semua musibah yang menimpa manusia itu sudah takdir. Dan sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Gak mau, pokoknya kami mau tetap di sini sampai tahu siapa yang salah, Umi apa Abah. Iya benar. Kita nunggu aja. Main. Pak, Ibu, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya bapak-bapak, ibu-ibu ke Umi. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami, ada baiknya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pada pulang supaya tidak menarik perhatian. Sekarang kita bisa lihat bersama Umi di sini baik-baik aja kan? Allah menyayangi Umi, Allah akan melindungi Umi. Jadi kita semua doain aja Umi ya. Tuh kan, Bu. Umi tidak akan kenapa-kenapa kok. Pulang ya. Iya benar. Umi nggak apa-apa kok. Bar aja bubar. Bohong dia. Tunggu dulu. Jangan ada yang meninggalkan tempat. Masih ada waktu beberapa jam lagi. Kita saksikan Umi Marwah akan mendapatkan karma. Tunggu dulu. Alah, nggak usah canggepin. Ngapain nunggu di sini lama-lama? Makasih ya, A.
kamu sudah bisa menenangkan mereka. Mudah-mudahan mereka tidak benci dan mensabotase tausiahnya Umi. Enggak kok Umi. Nggak boleh seuzon ke Allah. Ya Abah. Masuk ya. Bodoh pisan. Kenapa? Asapnya ngejelek-jelekin si Umi teh di depan orang banyak. Sekarang naon? Semua teh jadi penasaran. Malah sekarang teh Asep yang difitnah, Asep yang bilang sama orang-orang teh jahat. Umi teh sekarang makinan, semakin warga teh simpati sama dia. Tenang aja teh, tenang. Masih ada waktu beberapa belas jam lagi. Asep yakin sebentar lagi dia bakal celaka. Jangan sok yakin. Memangnya Asep tahu rencana Allah? Teteh, Asep memang tidak tahu rencana Allah. Tapi Asep tahu rencana Asep sendiri. Nah, Asep sendiri yang akan bikin Umi celaka. Kakinya patah. Mustahil. Tidak akan bisa. Asep tidak pernah lihat itu. Tah, setiap hari tah. Si Rehan tah ngikutin wae kemana si Marwah pergi. Nah, siga bayanganna. Akhirnya apa? Mana mungkin Marwah teh bisa celaka kalau diikutin terus. Tenang aja teh. Teteh kayak nggak tahu Asep aja. Asep tahu banyak rencana untuk mewujudkan apa yang Asep inginkan.